Kita semua harusnya udah tahu ya, kalau di dunia One Punch Man itu kemarin-kemarin sempat rame banget tentang karakter baru yang bernama MT Void. Dari pertama kali kemunculannya aja, udah banyak tuh para fans dari One Punch Man yang berteori, sebenarnya seberapa kuat sih karakter baru yang bernama MT Void ini? Apakah dia bakal jadi villain yang terkuat atau cuma villain yang numpang lewat doang? Nah, oleh karena itu, di video kali ini gua bakal menjelaskan secara detail mengenai seberapa kuat MT Void. Tapi sebelum kita masuk ke detail pembahasannya, jangan lupa tekan tombol like kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya. Karena kedepannya, gua akan upload 1 atau 2 video di setiap minggunya untuk membahas semua hal dari One Punch Man dan anime lain juga. Dan kalau kalian udah siap, mari kita masuk ke detail pembahasan untuk video kali ini. Buat kalian yang belum tahu, MT Void ini dulunya merupakan salah satu dari rekannya Blaze selama pencarian terhadap kubus-kubus misterius. Jadi bisa dibilang si Blaze ini merupakan sahabat dari MT Void dan udah kenal cukup lama sama si Void ini. Nah, tapi karena selama pencarian kubus tersebut, si Void ini kayak semacam tercemar atau terpengaruh gitu sama kekuatan dari God dan membuat dia jadi semacam monster gitu dan akhirnya menjadi makhluk misterius. Nah, sebenarnya bahkan sebelum dia ini terpapar kekuatan dari God, si MT Void ini udah bisa dibilang cukup kuat. Karena terbukti juga kan, dia ini bisa menjadi salah satu rekan dari Blaze. Yang dimana kita tahu kalau Blaze itu adalah orang yang sangat amat kuat dan bisa bolak-balik keluar angkasa dengan sangat mudah. Dan bukti lain kalau si Void ini tuh memang kuat dari awal adalah karena dia ini adalah pemimpin dari desa ninja. Kayak kalian tuh tahu kan kalau orang-orang dari desa ninja itu tuh kuat-kuat banget. Kayak contoh paling gampangnya ada Flashy Flash, yang dimana power dia ini cukup untuk mengalahkan 2 monster tingkat naga sekaligus. Ya, walaupun memang monster yang dia kalahin itu tuh bukan level naga yang high tier kayak Platinum Sperma atau Orochi, tapi tetep aja cuy, monster tingkat naga tuh kuat banget. Itu kan berarti emang dia ini sekuat itu. Nah, itu tuh baru Flashy Flash yang hitungannya sebagai salah satu lulusan terbaik dari desa ninja. Sekarang kalian bayangin aja tuh, si Void ini sekuat apa? Karena kan dia ini bukan lagi lulusan terbaik ataupun tetua dan lain sebagainya. Dia ini pemimpin, bro. Atau bisa dibilang dia ini adalah orang terkuat dari desa ninja. Nah, jadi memang si MT Void ini tuh udah sangat amat kuat bahkan dari versi manusianya. Nah, sekarang dengan kekuatan sekuat itu, dia ini punya kekuatan dari God. Jadi udah pasti dia ini jadi tambah sangat amat kuat. Bahkan ada di salah satu panel di manga One Punch Man yang dimana Blaze itu berkata kalau MT Void ini adalah ancaman yang jauh lebih berbahaya dari Cosmic Garo. Ingat ya, ini tuh yang ngomong Blaze loh. Seseorang yang punya tingkat kecerdasan dan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Jadi dia tuh harusnya kalau ngomong nggak bakalan lah ngibul ataupun ngasal. Karena penilaian dia terhadap sesuatu tuh pasti udah sangat amat terasa. Nah, tapi untungnya Blaze pun bilang kalau sebelumnya pun mereka berdua ini udah pernah bertarung. Dan sebenarnya seharusnya kekuatan mereka itu setara. Tapi Blaze ini dulu berhasil memberikan Void luka yang diperkirakan butuh 15 tahun buat sembuh total dari luka tersebut. Nah, dan di chapter 196 manga dari One Punch Man, untuk pertama kalinya kita diperlihatkan sedikit kekuatan dari si MT Void, yang dimana saat itu dia dengan sengaja menargetkan markas pusat dari Asosiasi Pahlawan, karena kebetulan Blaze ada di tempat tersebut. Dan untung aja, karena Blaze itu sigap banget, jadi bangunan markas itu berhasil untuk diamankan dan tidak terkena serangan tersebut. Karena kalian lihat aja, efek serangan dari si MT Void ini tuh bener-bener luar biasa kuat banget. Karena seluruh tanah yang ada di sekitar asosiasi itu terlihat kayak terbelah-belah gitu. Dan di situ Blaze menjelaskan kalau serangan tersebut itu bernama Dimensional Slash. Dan ternyata MT Void itu udah sembuh dari lukanya, makanya serangannya itu bisa sekuat itu. Dan di chapter 197, kita diperlihatkan kalau ternyata alasan kenapa MT Void itu bisa sembuh dari lukanya lebih cepat dari seharusnya itu karena dia menyerap kekuatan dari Cosmic Garo, yang dimana kekuatan tersebut itu nggak cuma buat nyembuhin dia, tapi membuat dia menjadi lebih kuat juga.
Dan di chapter ini juga kita diperlihatkan beberapa kekuatan dari MT Void. Kayak misalnya, transformasi menjadi makhluk misterius ketika menyerap kekuatan dari Cosmic Garo, terus teleportasi yang dia lakukan keluar angkasa waktu dikejar oleh Blaze, lalu kemampuan ninjutsu dia yang bisa dengan mudah menangkis bola energi dari Blaze, dan kemampuan manipulasi ruang dengan cara menarik kain ruang di sekitarnya untuk bersembunyi dan menghilang dari pandangan orang-orang. Ini kan gila banget ya, karena kita bisa ngelihat dengan jelas kalau dia tuh menggunakan kekuatannya itu bener-bener kayak orang yang penuh dengan pengalaman. Yang berbeda dengan Garo yang menggunakan kekuatan dia tuh masih secara dalam tanda kutip itu masih secara asal-asalan lah, walaupun dia itu merupakan seorang jenius. Nah, lalu di dalam chapter 200 manga One Punch Man, kita diperlihatkan tuh kemampuan lain dari si MT Void, yaitu membuat ilusi, yang dimana kekuatan ini tuh dia gunakan ketika melawan Flashy Flash dan Sonic. Tapi nggak cuma itu aja. Kita di sini pun bisa melihat dengan jelas kecepatan dan refleks dari si Void, yang dimana dia ini mampu menghindari beberapa serangan dari Flashy Flash dan bahkan bilang kalau si Flash ini terlalu lambat. Kalian bayangin aja loh, ini tuh padahal Flashy Flash yang bisa gua bilang adalah pahlawan dengan pergerakan paling cepat dari semua pahlawan kelas S yang ada. Kecuali Blaze ya, karena dia kan punya teleport. Jadi emang secepat itu pergerakan dari si MT Void ini, sampai bilang kalau Flashy Flash masih terlalu lambat. Dan satu hal lagi, dia itu bisa bergerak secepat itu padahal lagi megang kubus misterius loh. Yang dimana kubus ini tuh dijelaskan sebagai benda yang sangat amat berat, sampai-sampai Flashy Flash aja nggak mampu buat ngangkat kubus tersebut. Lalu di chapter 201 manga One Punch Man, kita pun diperlihatkan lagi kekuatan baru dari si MT Void ini, yaitu Parallel Viewing, yang dimana kekuatan ini tuh dapat mengakses hyperspace di luar kausalitas alam semesta, yang dimana dia ini jadi bisa melihat berbagai macam dunia paralel yang bercabang dengan tanpa batas dengan setiap kemungkinan. Atau simpelnya, dia itu bisa ngelihat berbagai macam masa depan secara tidak terbatas yang memperlihatkan semua macam kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kalau lawan dia itu nggak punya kemampuan yang setara ataupun kemampuan yang bisa melampaui hyperspace, udah pasti 100% si MT Void ini bisa untuk menang. Dan juga kemampuan ini pun bisa dia combo dengan Dimensional Slash, karena emang memiliki konsep dasar yang sama. Tapi di akhir chapter 201, kok MT Void bisa kena pukulan dari Blaze sih? Padahal kan katanya dia bisa melihat semua macam masa depan. Ya, itu kan tadi gua udah jelasin. Kalau kemampuan ini tuh akan bekerja atau bisa digunakan ketika lawan dia nggak memiliki tingkat kekuatan yang sama. Karena kalau kita berbicara Blaze, ya udah pasti kalau dia itu adalah sebuah anomali di dalam parallel viewing-nya MT Void. Karena si Blaze pun memiliki kemampuan yang melampaui hyperspace. Dan tentunya kemampuan parallel viewing-nya MT Void pun nggak akan berlaku sama Saitama. Ya kalian tahulah karena apa ya. Jadi kesimpulannya, MT Void ini benar-benar luar biasa kuat. Tapi menurut gua, dia ini nggak lebih kuat dari Cosmic Garo. Kok bisa bang? Ya alasan paling simpelnya, karena MT Void ini nggak punya kemampuan copy ability kayak Garo. Karena kemampuan mimikrinya Cosmic Garo tuh bener-bener broken banget cuy, asli. Bahkan pukulan seriusnya Saitama pun yang hitungannya cuma kayak kekuatan fisik biasa aja tanpa adanya kemampuan yang terlatih, Garo ini bisa nge-perfect copy kekuatan tersebut cuy. Jadi emang broken banget lah Cosmic Garo ini. Cuma ya perlu gua bilang, kalau kita tuh belum ngeliat full kekuatan dari si MT Void ini. Jadi gua pun masih belum bisa bilang dengan pasti bakal sekuat apa full power dari si MT Void ini. Jadi kalau sejauh ini cuma bisa teori-teori doang lah. Entah itu dari gua ataupun dari internet yang bisa kalian baca ataupun kalian lihat lah. Itu baru hanya sebatas teori kemungkinan besar. Dan oke, kayaknya segitu dulu aja untuk pembahasan kali ini. Sebenarnya masih ada banyak banget pembahasan yang pengen gua bagikan ke kalian, yang tentunya seru-seru banget dan menarik banget. Jadi jangan lupa buat subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan dan malah nyesal nantinya. Jadi kalau kalian punya teori tentang si MT Void ini, bisa kalian kasih tahu aja di kolom komentar. Nanti pasti gua baca dan kita diskusikan bareng-bareng. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye-bye.